Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kini tibalah kita pada acara utama pada malam hari ini. Kita bersama-sama akan mendengarkan, membahas tentang menanggulangi stres dalam kehidupan. Masalah stres ini memang merupakan masalah yang pasti dihadapi oleh semua orang. Oleh karena itu, kami rasa masalah stres ini adalah masalah yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Kami persilahkan. Saudara, kita pernah atau mungkin sering mendengar ungkapan bahwa manusia itu hendaknya jangan diperbudak oleh harta. Tetapi harta itu harus digunakan demi kesejahteraan. Ungkapan ini memang sekarang cukup sulit untuk dilaksanakan. Ini bukan berarti orang sudah membuang ungkapan yang arif itu. Sebabnya tidak lain karena sukses di bidang materi itu akan menyeret setiap orang untuk mencari materi yang lebih banyak. Sehingga materi yang sesungguhnya menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan akhirnya berubah menjadi tujuan utama. Tadi Pak Utomo telah menjelaskan dengan panjang lebar bagaimana hubungan suami istri kalau hanya diukur dengan materi. Kalau hanya diukur dengan materi, maka banyak istri yang dipandang rendah. Karena tidak bisa memberikan prestasi materi. Oleh karena itu, ukuran seperti itu akan membuat ketidakharmonian di dalam kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, sekarang ini banyak wanita yang berprestasi. Wanita-wanita karier. Dan tidak jarang banyak suami yang kadang-kadang minder. Itu pun diukur dari materi. Kalau dahulu atau sebelumnya wanita itu hanya momong anak dan mengurus dapur, sekarang wanita-wanita tidak jarang menjadi eksekutif, direktris dan sebagainya. Sehingga juga tidak jarang suami-suami yang kemudian menjadi kecil nyalinya. Demikian juga sebaliknya. Bukan saya membela pria. Wanita-wanita jangan mengukur dengan materi. Kalau wanita sang istri sukses, sang istri tidak bisa mengatakan, nah sekarang yang cari duit kan saya. Sekarang yang menjadi tulang punggung rumah ini kan saya. Jadi urusan mencari air dan ngepel itu sekarang urusan kamu. Gantian. Nanti tahun depan melahirkan anak ya gantian. Itulah saudara-saudara kalau segala sesuatu diukur dengan materi. Padahal menurut Dharma, saya tidak menggunakan sebutan agama Buddha. Tetapi saya ingin menggunakan sebutan Dharma. Karena Dharma itu mempunyai konotasi, mempunyai arti yang lebih luas ketimbang agama Buddha. Padahal saudara, menurut Dharma, materi itu harus dinilai dari segi fungsinya. Bukan dari segi kepemilikannya. Materi bukan sesuatu yang jelek. Bukan sesuatu yang kotor. Bukan haram. Bukan noda. Tetapi menurut Dharma, materi jangan dilihat sebagai milik atau sebagai harta. Materi itu semata-mata sebagai alat yang berfungsi untuk melakukan perbuatan bajik yang lebih banyak. Semata-mata alat untuk melakukan perbuatan-perbuatan bajik
demi masyarakat, demi keluarga yang lebih banyak dan lebih luas. Itulah pandangan Dharma, bagaimana manusia memandang materi. Saudara-saudara, paham materi sentris ini sudah ada sejak zaman Buddha Gautama masih hidup. Kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa kalau saudara ingin bahagia, kalau hidup ini ingin sejahtera, maka materi itu menjadi alat, menjadi sumber yang utama. Sebab kalau kurang materi, hidup miskin akan menjadi melarat. Dan melarat itu menderita. Tetapi ada sebagian pandangan yang lain. Yang memandang bahwa materi itu adalah racun. Dan jasmani pun itu penghalang. Maka materi harus dilenyapkan, jasmani harus disiksa dengan keras untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Menurut Dharma, dua pandangan ini sama-sama ekstrim. Materi sebagai sumber kebahagiaan juga salah. Tetapi menganggap materi itu sebagai racun, jasmani ini sebagai penghalang, yang harus disiksa, yang harus dihancurkan untuk mencapai kebahagiaan sejati juga salah. Saudara-saudara, sekarang dunia ini kelihatannya lebih cenderung, lebih condong, lebih melenceng kepada ekstrim materi. Sedangkan di zaman Sang Buddha, suasana di zaman itu lebih cenderung kepada ekstrim spiritual yang parsial. Ekstrim kepada penyiksaan diri. Jadi zaman 2500 tahun itu orang bertapa, orang ngelakoni, orang menjalankan spiritual sampai keras sekali, banyak. Tetapi dunia sekarang ini ekstrim kepada materi. Sehingga saudara sulit untuk menjumpai orang-orang yang bertapa menyiksa diri di hutan. Nah saudara, kalau orang ekstrim menyiksa diri, berlomba-lomba menyiksa diri, tidak ada persaingan. Tetapi kalau orang ekstrim materi, memuja materi, dan agama sekarang ini hanya dijadikan kelengkapan atau sekedar formalitas untuk memuaskan emosi, tidak lebih. Nah, ekstrim materi, budaya materi yang melanda dunia ini akan melahirkan persaingan. Kalau orang bertapa menyiksa diri itu tidak ada persaingan. Tetapi orang mengejar materi, mencari materi, dan materi dijadikan ukuran. Maju itu kalau rumahnya bagus. Maju itu kalau punya mobil sendiri. Maju itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu akan menimbulkan persaingan. Dan persaingan itu bukan hanya keras, tetapi kejam. Itulah dunia kita sekarang. Oleh karena itu manusia sekarang cenderung mengukur segala sesuatu dengan materi. Orang bergaul, orang memberikan penghargaan, orang berbaik-baik dengan kita. Itu kadang-kadang tidak peduli. Ini tulus atau pulasan, dia tidak peduli. Dia melakukan itu untuk memperoleh benefit materi. Untuk mendapatkan keuntungan materi. Karena sekarang ukuran maju, mundur, susah, senang, sukses, gagal itu materi. Sehingga sekarang materi sudah bukan lagi menjadi alat, tetapi materi sekarang sudah menjadi tujuan. Bagaimana mengejar materi secepat mungkin, sehingga manusia menjadi budak materi. Saudara-saudara, materi yang dikejar dengan sedemikian keras,
yang menjadi ukuran sehingga semua maju mundur manusia, kehidupan, peradaban ini hanya diukur oleh materi yang kasat mata, yang kelihatan oleh mata daging kita ini, itu dijadikan ukuran sehingga menimbulkan persaingan. Nah, saudara-saudara, salah satu dampak adanya ukuran, salah satu dampak manusia memandang segala sesuatu, menghargai segala sesuatu hanya dengan materi ini, maka timbullah ketegangan. Persaingan itu menimbulkan ketegangan. Ketegangan yang berkelanjutan itulah yang kemudian disebut dengan stres. Kalau zaman dahulu, saudara, orang tua kita takut kalau anaknya kesambet. Kesambet itu diganggu setan. Setan atau hantu, iblis itu menjadi momok. Tetapi rupa-rupanya zaman modern ini melahirkan hantu atau momok yang baru, yang disebut stres dan sebagainya. Sehingga cover diktat ini juga menakutkan. Saya melihat ini orang atau bukan orang. Ini seperti biku, tapi bukan biku. Saudara-saudara, masalah stres bukan hanya masalah sekelompok umat. Bukan hanya masalah umat Buddha, tetapi masalah bagi semuanya. Dan saya sependapat sekali dengan Pak Utomo. Tadi Pak Utomo mengatakan saya justru senang dengan adanya kepedulian kepada stres, ketegangan mental dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya concern, tidak hanya memberikan perhatian kepada yang materi, yang kasat mata, semata-mata, tetapi juga mulai atau terpaksa memperhatikan juga yang jiwa, yang spiritual. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu pandangan kepada saudara. Janganlah saudara melihat stres itu sebagai momok, sebagai hantu. Karena stres itu sesuatu yang wajar, yang dihadapi oleh setiap orang. Dan tidak semua stres menghancurkan kita. Itulah perlunya kita mengerti apakah sesungguhnya stres itu. Sama seperti kematian, saudara. Kematian itu jangan dipandang sebagai momok. Kematian itu jangan dilihat sebagai maut. Yang kemudian kita berikan nama tewas, meninggal, mati, mampus. Bukankah kematian itu sesuatu yang amat wajar, yang tidak bisa dihindari, dan masalah bagi semua kehidupan. Saudara-saudara, pikiran yang berwawasan materi sentris amat sulit menerima perubahan. Apalagi perubahan yang membawa kehancuran, penurunan, kekurangan, dan sebagainya. Perubahan itu tidak selamanya membuat selera kita puas. Itu kalau perubahan menuju yang lebih baik, lebih mulia, lebih sehat, lebih maju, lebih untung, lebih bakti, dan sebagainya. Tetapi perubahan tidak hanya satu sisi. Perubahan juga ada sisi yang menurun. Dan kalau manusia yang selalu berpikir materi, duit, menghadapi perubahan yang menurun, dia tidak akan tahan. Dia sulit menerima perubahan. Itulah penyebab stres. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin juga menawarkan satu cara untuk mengantisipasi stres ini. Supaya stres itu berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kita tidak mungkin menghalau stres. Kita tidak mungkin ngemoi stres. Tetapi bagaimana mentransformasikan stres itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah stres itu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi jiwa kita. Saudara-saudara,
Untuk menghadapi stres diperlukan kesiapan, ketahanan, dan keuletan mental. Padahal kesiapan dan ketahanan mental itu tidak bisa dibeli dengan materi. Saya ingin mengulangi kalimat ini karena saya menganggap ini sangat penting. Kalau saudara tidak ingin hancur karena stres, saudara harus mengambil hikmah stres itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi saudara. Dengan cara saudara harus mampu menanggulangi menghadapi stres itu dengan satu sikap yang bijaksana dan tepat. Untuk itulah saudara dituntut mempunyai kesiapan dan ketahanan mental. Tetapi kesiapan dan ketahanan mental ini tidak bisa dibeli dengan materi. Saudara-saudara, apakah yang saya maksudkan dengan perubahan sebaliknya? Dari besar menjadi kecil itu juga perubahan. Bukan hanya dari kecil menjadi besar. Dari untung sedikit menjadi untung banyak itu perubahan. Tapi dari untung banyak menjadi untung sedikit itu juga perubahan. Kemerosotan itu juga perubahan. Kegagalan, bencana, musibah, kemunduran, kelesuan, kekurang mampuan, apakah fisik dan sebagainya, itu pun perubahan. Memang perubahan dari segi yang lain maju. Tidak ada persoalan. Tetapi menghadapi perubahan yang mundur, itulah persoalan. Dan manusia tidak bisa menghindari perubahan yang mundur itu. Pada saat saudara menghadapi perubahan yang menuju kepada kemerosotan, kemunduran, bencana, musibah, kematian, dan sebagainya, disitulah kesiapan dan ketahanan mental dibutuhkan. Saudara-saudara, seperti saya singgung di depan, kematian memang menakutkan. Karena kematian itu dipandang sebagai perubahan yang fatal. Tetapi sebaliknya, orang modern kalau sudah buntu, tidak mempunyai lagi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan, maka kematian itu dipandang sebagai sahabat. Bunuh diri menjadi jalan satu-satunya. Karena menganggap kematian itu adalah selesainya kehidupan ini. Saya yakin tidak ada satu agama pun yang mengajarkan mati itu habis. Kematian sesungguhnya hanyalah perubahan. Kehidupan masih berlangsung terus dalam bentuknya yang lain. Mengapa takut menghadapi kematian? Tetapi bukan berarti harus berani mati. Hadapilah kematian sebagai sesuatu yang wajar. Tidak perlu berani mati, tetapi tidak bijaksana untuk takut mati. Mati hanyalah perubahan dari proses kehidupan ini. Saudara-saudara, manusia modern mengukur segala sesuatu dengan materi. Tetapi manusia modern mempunyai juga sesuatu yang baik. Manusia modern adalah manusia yang ditandai dengan usaha-usaha memacu intelektualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggunakan rekayasa teknologi. Saudara-saudara, saya ingin menggunakan signifikan atau tanda-tanda atau kecenderungan manusia modern yang memacu intelektualnya ini untuk mengajak mereka dengan kekuatan intelektualitas mereka mengerti kehidupan ini. Karena saudara, manusia sekarang tidak mungkin lagi diminta mengatasi ketegangan mentalnya dengan cara berserah diri atau percaya membuta. Sudahlah, mbok pasrah wae, nek pasrah mengkorak selamat. Zaman sekarang tidak mungkin lagi.
Tidak zamannya lagi meminta mereka untuk pasrah, mengkorak selamat. Berserah diri sudah bukan waktunya untuk manusia modern mengatasi ketegangan mental mereka masing-masing. Tetapi kita harus menggunakan intelektualitas mereka, manusia modern itu, untuk diajak mengerti sifat-sifat kehidupan ini. Upacara-upacara yang menjanjikan ketenangan, kedamaian. Sudahlah, mbok kamu sembayang wae, nek sembayang mengkorak tentrem. Manusia sekarang mengatakan tentrem rak sedelo. Bar sembayang ya pusing maneh. Itu manusia sekarang. Jadi berserah diri, sembahyang itu sudah tidak zamannya lagi. Sebagai satu-satunya cara untuk mengantisipasi ketegangan mental. Saya akan menggarisbawahi ini. Berserah diri, bersembahyang sesuai dengan tuntunan agama, bukan tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, bukan tidak ada manfaatnya. Tetapi bukan hanya dengan cara itu menyelesaikan ketegangan-ketegangan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ketegangan atau stres yang sangat menyiksa itu harus dihadapi dengan mengenali sifat kehidupan ini. Saudara, sekali lagi karena hal ini sangat penting saya akan mengulang. Ketegangan atau stres yang amat menyiksa itu harus dihadapi dengan mengenali sifat kehidupan ini. Saya ingin memberikan satu contoh yang mungkin pernah saya singgung di Tegal. Atau mungkin belum pernah. Karena saya sudah sangat lama tidak pernah ke Tegal. Sehingga saudara-saudara kita di Tegal mengatakan, kok Tegal-tegele 8 tahun ya. 8 tahun nanti banyak kok tidak ke Tegal. Saudara, ada satu cerita begini. Seorang pria duduk berjajaran dengan sesama pria yang membawa anak-anak naik kereta api. Di kereta api malam ini ketiga anaknya yang masih anak-anak itu ya, masih di SD, bahkan ada yang mungkin di TK, ada yang mungkin belum sekolah. Nakal sekali. Saudara mungkin mengatakan bedik. Ya, teriak-teriak, lari ke sana, lari ke sini, berosotan, penekan dan sebagainya. Penumpang kereta api yang duduk satu bangku dengan bapaknya ini sudah mulai stres. Anak seperti itu kok dibiarkan, tidak diberi nasihat. Apakah bisa mendidik anak, ataukah hanya memang sekedar membuat anak? Memang saudara, saya tidak mendidik anak, tapi saya punya tanggung jawab moral mendidik yang lebih banyak. Bapak itu menjawab, ya gimana ya mas anak-anak, ibunya baru meninggal seminggu yang lalu. Ya anak-anak itu tidak mengerti kesusahan kita bagaimana. Mungkin dia tidak ingat kalau ibunya baru meninggal. Ya masih anak-anak jadi ya sudah. Lupa sudah senang-senang kayak begitu. Saudara, sang pemuda yang dongkol ini cerep. Amblas jengkelnya. Kemudian dia lihat anak-anak yang masih berosotan, masih nakal itu. Ah iya ya, ya masa ake cek lucu nih ya bocah-bocah kui. Tadi jengkel sekali. Sekarang kok ya cek lucu nih ya masa ake temen bocah-bocah kui. Saudara, begitu seseorang bisa memahami persoalan, stresnya akan lenyap. Meskipun mungkin ditipu. Siapa tahu bapaknya itu psikolog. Kalau saya sih biku bukan psikolog. Jadi bagaimana untuk orang ini sudah jengkelnya sampai membludak. Saya sampai ditegur anak-anak disuruh diem. Saya kasih tahu saja, ibunya baru meninggal. Tentrem.
Saudara-saudara, itulah satu gambaran singkat bahwa salah satu cara yang amat ampuh memahami kehidupan ini adalah mengatasi stres itu adalah memahami, mengenali sifat kehidupan ini. Saudara, saya harus membuat penyingkatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk beradaptasi. Kalau Pak Utomo tadi menyinggung tentang perlunya beradaptasi, maka saya mengatakan kekuatan manusia yang paling hebat adalah siap beradaptasi. Secara fisik, demikian juga secara mental. Beradaptasi dengan siapa? Bukan beradaptasi dengan orang lain, dengan lingkungan yang baru, tetapi beradaptasi setiap saat dengan perubahan. Saya menggunakan kalimat adaptasi ini adalah kita sadar, kita kenal, kita tahu dunia yang fana ini selalu penuh dengan perubahan. Yang tidak bisa berubah hanya Tuhan semata yang tidak berubah. Kehidupan ini penuh dengan perubahan. Kita kenal, kita mengerti, apalagi kita mempunyai intelektual. Tetapi amat sulit untuk menerima. Apalagi kalau yang berubah itu orang-orang dan benda-benda yang kita lekati. Seperti orang tua kita, istri kita, anak kita. Siapkah kalau anak saudara besok meninggal mendadak, kecelakaan, tabrakan? Siapkah saudara menerima kenyataan itu? Kenyataan tidak pernah berkompromi. Apakah kalau saudara tidak siap bahwa anak saudara meninggal, kemudian anak saudara hidup kembali? Karena saudara belum siap? Tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, adaptasi dengan perubahan tidak bisa ditawar. Siapakah yang mempunyai kekuatan beradaptasi yang paling hebat? Hanya manusia. Kalau ikan yang biasa hidup di daerah tropis, dibawa kemudian ditaruh di negara dingin, di kutub, ikan itu akan mati, saudara. Tetapi manusia di daerah tropis pindah ke sana, ke daerah dingin, dia akan survive. Dia akan tetap hidup. Karena fisiknya beradaptasi. Mentalnya juga siap beradaptasi. Binatang di daerah dingin dibawa ke daerah tropis, mati. Tapi manusia dari daerah dingin hidup di daerah tropis, siap. Fisiknya bisa beradaptasi. Mentalnya juga bisa beradaptasi. Siap menerima perubahan. Karena mengenali perubahan sebagai salah satu sifat utama, signifikan dari kehidupan ini adalah siap beradaptasi dengan setiap perubahan. Itulah salah satu cara yang amat ampuh untuk menangkal ketegangan atau stres. Saudara-saudara, Pak Utomo menyebutkan tentang hidup ini tidak akan sepi dari kesulitan. Saya sangat setuju. Tidak hanya 100% tetapi 1000%. Menurut Dharma, ada 8 kondisi dunia yang tidak bisa dihindari, sekalipun oleh Buddha dan para nabi. Yaitu suka duka, dipuji, dicela, terkenal, tersisih. Semua orang pasti menghadapi ini. Tidak bisa hanya yang suka, hanya yang untung, hanya yang dipuji, hanya yang terkenal. Tidak mau yang rugi, tidak mau yang duka, tidak mau yang dihina, tidak mau yang disisih. Semuanya akan datang silih berganti. Disitulah kita dituntut kesiapan dan ketahanan mental. Tetapi saudara, kalau semuanya kesulitan itu, semua penderitaan itu, semua sial itu, semua nasib buruk itu, semua bintang gelap itu dibuka kedoknya. Saya meminjam istilah Pak Utomo, semuanya menjadi keseimbangan. Tentu kita tidak akan bahagia menghadapi orang tua kita meninggal, anak kita meninggal mendadak, besok istri kita meninggal. Saya tidak mendoakan, tetapi bersiap-siaplah untuk itu. Di antara saudara sekarang tidak ada yang berani menepuk dada. Tidak mungkin Bante besok istri saya meninggal. Tidak ada yang berani memberikan jaminan seperti itu. Karena itu bersiap-siaplah menghadapi peristiwa-peristiwa seperti itu. Kalau sial, nasib jelek, bintang jelek,
suwe, apalagi tewas, mati, nasib buruk, kegagalan, semua dibuka kedoknya. Kematian dibuka kedoknya. Yang ada hanyalah keseimbangan. Apakah semuanya itu, saudara? Sesungguhnya kematian, kemunduran, kegagalan, sakit, bencana, dan sebagainya hanyalah perubahan. Proses dari kehidupan ini yang mengalir terus, yang tidak bisa dihentikan. Mati, perubahan. Anak sakit, perubahan. Kita sakit, perubahan. Usaha kita mundur, perubahan. Kita juga harus membuat perubahan untuk mengatasi itu supaya bisa maju. Saudara-saudara, kalau kita tidak siap menghadapi perubahan, kita kaget. Dan itulah penderitaan. Jadi sesungguhnya mudah sekali menyelesaikan penderitaan itu. Kalau Sang Buddha mengatakan hidup itu penderitaan, untuk menyelesaikan itu mudah sekali. Bukalah kedoknya. Anggaplah semua apa yang tidak menyenangkan itu memang semata-mata adalah fakta dari perubahan dalam kehidupan ini. Seketika itu, penderitaan, sial, kekecewaan, kegagalan menjadi kewajaran. Saya ingin menambahkan satu cerita sebelum saya diperingatkan yang kedua kali. Dan kalau saya sebelum diperingatkan yang kedua kali sudah mengatakan begini, mudah-mudahan tidak diperingatkan untuk yang kedua kali. Saudara-saudara, ada satu orang yang datang kepada seorang guru meditasi. Ceritanya orang ini mengeluh, sekarang hidupnya ini sulit. Kalau dulu selalu mengantongi uang, minimal 10.000 itu pun jarang. Paling tidak ya, puluhan ribu itu 2 lembar, 3 lembar. Sekarang uang 1.000 saja, aduh Bante, sulit sekali. Rasanya hidup ini pahit Bante, gelap, menderita Bante. Mbok saya ditolong bagaimana? Dulu saya tidak pernah sampai tidak ada uang di kantong. Minimal 10.000. Sekarang saya ini dihimpit hutang, sulit. Tidak ada uang, kadang-kadang cari uang 500 saja sulit Bante. Apa jawaban guru meditasi itu, saudara? Sederhana sekali. Itu karena saudara belum biasa. Kalau sudah biasa tidak menderita. Saya sebagai biku juga tidak pernah ngantongi duit, tidak menderita. Tidak menderita. Dan saya tidak pernah merasa miskin, merasa kesulitan, merasa kekurangan. Karena tidak biasa. Kalau sudah biasa ngantongi duit, tidak ngantongi duit, penderitaan. Dan perubahan dari punya duit menjadi kurang duit tidak bisa dihindari. Kalau Anda tidak siap menghadapi itu, itulah penderitaan. Saudara-saudara, tetapi saya ingin menutup uraian yang singkat ini. Mengenali dan mengerti sifat hidup ini yang berproses dan penuh dengan perubahan. Yang kalau kita tidak siap menghadapi perubahan akan menimbulkan kekecewaan, tidak cukup dimengerti secara intelektual. Mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah, mengikuti seminar saja. Kata-kata saja tidak boleh dipotong. Tidak jaminan saudara nanti pulang, wah saya sekarang menghadapi stres ringan. Kesiapan dan ketahanan mental itu merupakan latihan. Oleh karena itu kembali saya bersetuju dengan Pak Utomo. Latihlah anak-anak Anda itu, latihlah dengan kesengsaraan. Supaya anak-anak Anda itu mempunyai daya tahan mental. Saya mencontohkan, kalau anaknya orang mampu sejak TK ke sekolah sudah diantar mobil. SD diantar mobil. Sampai nanti SMP diantar mobil. Suatu ketika mobilnya mogok. Anu sajalah Pak Min yang nganter ya. Anu naik motor saja kamu bonceng. Penderitaan, saudara. Karena sudah sekian ribu hari, sekian tahun kemana-mana selalu naik mobil. Ber-AC. Dengan mendengarkan rock dan sebagainya. Sekarang naik motor, kanginan, kebledukan. Waduh. Hari ini panas, beleduk semua. Besok Anda mau sekolah kalau mobilnya tidak jadi. Dia tidak punya daya tahan mental. Teknologi, materi memberikan kemudahan, memberikan kemajuan, tetapi menghancurkan daya tahan mental. Dan daya tahan mental tidak bisa direkayasa oleh teknologi. Tidak bisa dibeli oleh duit. Teknologi belum bisa menciptakan alat
yang kalau dimasukkan di otak kita ini, orang itu lalu tahan, arif, bijaksana. Kalau dulu suka mukuli istrinya, setelah dimasuki alat ini, wah, alim, bijaksana, dewasa, tahan uji, sabar. Teknologi belum mampu, saudara. Untuk itu semua, agama, dharma, latihan, tidak ada jalan lain. Apalagi kalau anak kita yang biasa naik mobil itu disuruh jalan. Itu siksaan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, ini tidak bisa diminta dua-duanya. Saya ingin teknologi, saya ingin kemudahan, saya ingin kemajuan, saya ingin daya tahan mental. Tidak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Senang kemajuan, senang teknologi, senang fasilitas, daya tahannya hancur. Tetapi kalau mau sedikit latihan menderita, maka punya daya tahan. Kalau saya disuruh memilih, mana yang Bante pilih, mana yang Bante berarti. Kemudahan atau kemajuan, atau daya tahan mental. Saya berat daya tahan mental. Sebab kalau orang hancur fasilitasnya, hancur segala-galanya. Karena dia tidak punya daya tahan mental. Tetapi kalau dia punya daya tahan mental, hancur materinya, dia masih bertahan. Dan dia masih bisa bangkit kembali. Oleh karena itu saudara-saudara, latihlah anak-anak saudara dengan latihan kesengsaraan sedikit. Memang kalau latihan kesengsaraannya itu terlalu banyak, maka anak-anak tidak akan tahan. Saudara-saudara, akhirnya saya akan menutup uraian saya ini dengan marilah kita menjadi manusia yang menurut istilah Pak Utomo sadar, tahap sadar hukum. Berbuat baik semata-mata. Melakukan sesuatu demi karena itu kebaikan. Bukan berbuat sesuatu supaya keinginannya tercapai. Kalau tidak tercapai marah, maka itu dikatakan balita. Anak-anak meskipun sudah tuyuk-tuyuk. Atau melakukan sesuatu karena diupah. Atau melakukan sesuatu hanya karena agamaku, kelompokku, keluargaku, golonganku, dan aku, dan sebagainya. Tapi berbuatlah sesuatu itu, karena sesuatu itu baik. Kalau saudara berbuat baik, meskipun orang lain tidak melihat, harganya tetap baik, saudara. Dan akan memberikan manfaat yang baik. Kalau Pak Utomo mengatakan tahap sadar hukum, maka saya mengatakan tahap sadar dharma. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat kepada panitia yang daya tahan mentalnya sudah meningkat. Karena sejak kemarin dan hari ini sudah stres. Karena saya dan Pak Utomo datangnya ngepas sekali. Maka mudah-mudahan dengan stres itu daya tahannya bertambah. Selamat untuk panitia dan sekian apa yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian tadi uraian yang telah disampaikan oleh Bante Sri Panyawarotera. Baiklah, kami akan menyimpulkan tentang apa tadi isi uraian yang telah disampaikan oleh Bante Panyawaro. Yang pertama tentang penyebab stres. Yang pertama yaitu antara lain karena manusia memandang materi sentris. Jadi manusia ini cenderung materi sentris. Yaitu materi hanya digunakan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi bukan sebagai alatnya, tapi materi sebagai tujuan. Kemudian karena segala sesuatu diukur dari materi. Jadi materi diukur dari segi fungsi, bukan dari segi milik. Kemudian penyebab stres yang lain adalah karena manusia mengejar materi, maka menimbulkan persaingan. Tadi Bante mengatakan bukan hanya persaingan yang keras saja, tapi juga cenderung kejam. Nah, hal ini menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, yang akhirnya menjadikan kita stres. Kemudian penyebab keempat adalah karena pikiran yang berwawasan materi sentris tadi sulit untuk menerima perubahan. Perubahan di sini adalah perubahan yang tidak baik, perubahan yang cenderung menurun. Dan tadi ditambahkan juga karena kita tidak biasa mengalami perubahan tersebut, sehingga pada waktu kita
menerima perubahan tersebut, kita kaget, ya, tertekan, dan akhirnya stres. Kemudian cara mengatasi stres, telah disampaikan oleh Bante tadi, bahwa kita harus mempunyai kesiapan dan ketahanan mental dalam menghadapi perubahan maupun kemunduran, ya, dan kemerosotan terutama. Kemudian disinggung juga tadi bahwa untuk mengatasi stres, jangan hanya dengan berserah diri atau bersembayang saja, karena itu bukan satu-satunya cara untuk mengatasi stres. Cara mengatasi stres yang lain adalah dengan mengenali sifat-sifat kehidupan, dengan memahaminya, kemudian kita bisa membuka kedok kehidupan itu sendiri. Sebetulnya seperti apa? Penyebab stres yang lain adalah karena kita tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan perubahan. Tadi telah disebutkan 8 macam perubahan, suka, duka, untung, rugi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bante menganjurkan kepada kita semua bahwa kita harus melatih daya tahan mental kita dan mulai membiasakan dengan latihan-latihan untuk biasa menderita. Jadi bukan hanya ingin enaknya terus, ya, karena bila suatu saat kita kehilangan fasilitas tersebut, maka kita akan menderita. Dan pada bagian yang paling akhir sekali tadi, Bante mengajak kita untuk menjadi manusia yang sadar hukum, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Utomo juga, yaitu melakukan sesuatu karena untuk kebaikan, bukan untuk yang lainnya. Dan ini dalam, tadi Bante menambahkan, ini disebut juga adalah tahap sadar dharma. Jadi demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selanjutnya kami akan membuka tahap tanya jawab kepada para hadirin sekalian yang berminat untuk mengajukan pertanyaan. Untuk tahap pertama kami akan membuka 3 pertanyaan dahulu dari 3 orang penanya. Silahkan. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang berat, tapi ada pertanyaan yang juga lucu-lucu. Mudah-mudahan pertanyaan yang lucu-lucu ini bisa menghibur saudara. Saya akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Hanya tentu jawaban saya ini tidak merupakan jaminan bisa memuaskan saudara. Karena memuaskan banyak orang itu angel, saudara. Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama adalah, apakah stres itu selalu negatif dan harus kita hindari? Atau ada segi positifnya? Saya pernah mendapatkan penjelasan dari seorang psikiater. Ada 2 macam stres, yaitu eustress dan distress. Eustress itu stres yang membawa kemajuan, membawa sesuatu menjadi meningkat, menjadi lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi distress itu stres yang membawa kehancuran, menjadi malas, menjadi trauma, menjadi jengkel, menjadi pendendam, menjadi dan sebagainya. Hanya batasan antara eustress dan distress ini tidak jelas. Sebagai umat beragama, sebagai orang yang mengerti dharma, saudara harus mampu mengubah semua stres menjadi eustress. Saudara-saudara, menurut pandangan dharma, kesulitan yang terjadi pada kita, itu kita sendiri yang membuat. Bukan jatah dari sono. Kalau kita yang membuat, kita yang mengakibatkan kesulitan atau penderitaan yang terjadi pada diri kita, sudah tentu kita pasti mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan. Kecuali penderitaan itu adalah jatah yang diberikan dari alam lain. Mungkin kita tidak mampu mengatasi. Tetapi kalau kesulitan itu merupakan akibat ulah kita sendiri, penderitaan itu merupakan akibat karma kita sendiri, mengapa kita tidak mampu mengatasi? Kita yang membuat kesulitan itu, pasti kita mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kesulitan itu. Satu contoh yang konkret, saudara. Untuk menyelenggarakan seminar ini panitia stres. Karena belum pernah. Bagaimana nanti menjemput Pak Utomo,
Sedangkan kita tidak kenal dengan Pak Utomo. Ya Pak Utomo ini yang membuat gara-gara saya. Undang saja Pak Utomo, baik. Berbicaranya baik. Menghanyutkan. Lalu nanti bagaimana, makalahnya bagaimana, sertifikatnya bagaimana, ruangannya bagaimana. Saya kemarin tadi, kok Bante tidak datang agak pagian. Kita mau minta tolong bagaimana ini, ngaturnya bagaimana, ruangannya bagaimana, acaranya bagaimana. Saya ya rada sombong sedikit. Loh, saya ini yang menjadi tamu bukan panitia. Iya, kok suruh noto acara kursi lalu gimana nanti ya? Ya tetapi itu bukan alasan yang sesungguhnya saya datang terlambat karena banyak acara yang harus saya selesaikan. Tetapi panitia bekerja dengan sungguh-sungguh menyelesaikan acara ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga akhirnya audiens ini penuh. Dan acara ini berlangsung dengan sangat menarik. Jualannya gethuk juga laris. Itu stres menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau panitia tidak mau stres, ya mbok sudahlah, tidak usah bikin seminar. Bikin goro-goro. Cari stres. Ya memang kalau saudara tidak mau ingin stres, tidak usah bikin seminar, tidak usah undang Pak Utomo, tidak usah undang saya, tidak usah undang saudara Andrianto. Tidak ada acara ini, tidak ada stres. Tetapi tidak ada kemajuan. Stres panitia itu adalah eustress. Tetapi kalau ada anggota panitia, salah satu anggota panitia, saya yakin tidak ada. Kalau ada anggota panitia yang jengkel, kemudian memaki-maki program ini, kemudian mutung, nah itu dia kena distress. Dia tidak mampu mengubah stres itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya tidak mau lagi kerja dengan mereka. Saya tidak mau muncul. Saya tidak mau aktif di wihara lagi. Apa itu? Kerja tidak beres. Kerja ini sulit. Tidak menentu. Programnya tidak jelas. Loh. Di mana-mana kalau pengurus itu dilantik, tugasnya itu untuk menghadapi kesulitan. Kalau perkumpulan atau organisasi tidak ada kesulitan, tidak usah menyusun pengurus. Jadi kalau saudara mau menjadi pengurus itu artinya saudara dipersiapkan menghadapi kesulitan. Itu gunanya pengurus, mengurusi kesulitan. Kalau memang tidak ada kesulitan, tidak usah ada pengurus. Kalau saudara tidak tahan, kena distress. Kalau saudara tahan, mendapatkan manfaat. Maju mental saudara, maju wawasan saudara, maju kedewasaan saudara. Bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan. Semua stres bisa diubah menjadi eustress. Tergantung faktor saudara. Kesiapan saudara, pengertian saudara, bekal mental saudara, lingkungan saudara, kesungguhan saudara, dan sebagainya. Anak mau ujian, itu stres. Kalau mau ujian dia takut, pura-pura sakit perut, pura-pura kepala pusing, tidak berani ujian, akhirnya dia gagal, itu stresnya menjadi distress. Tetapi anak yang lain sinau, belajar, sungguh-sungguh, bikin singkatan, belajar kelompok, tenanan, akhirnya maju. Naik kelas. Stres itu menjadi eustress. Mana yang eustress, mana yang distress? Batasannya sulit. Yang membuat batasan Anda sendiri. Selesai jawaban yang pertama, saya akan menginjak ke pertanyaan yang kedua. Bante pertanyaannya demikian. Sekitar adaptasi. Bante mengatakan manusia bila yang hidup dari alam tropis pindah ke alam lain, bukan alam ini saudara ya. Maksudnya daratan, alam lain itu sono. Misalnya di kutub seperti binatang yang Bante ceritakan bahwa manusia bisa beradaptasi baik fisik maupun mental. Sekarang yang saya tanyakan, apakah adaptasi tadi bisa merubah pigmen warna kulit manusia? Jadi kalau dia berasal dari daerah sejuk, warnanya kulit putih, kemudian dia pindah ke tropis, warnanya jadi sawo mateng. Saya menjawab, saudara, itu bukan masalah saya. Jadi tidak perlu saya uraikan apakah pigmen bisa berubah karena beradaptasi. Bila tidak bisa berubah, Bante, mengapa kita sebagai makhluk manusia kok berbeda-beda? Ada keturunan bule, ada keturunan Cina, ada keturunan Negro, ada keturunan Arab.
Saya hanya menjawab, ya sudahlah, terima begitu saja. Itu tidak perlu didiskusikan itu. Itu termasuk signifikan dari hidup ini. Perubahan adalah signifikan dari hidup ini. Manusia lain-lain itu juga signifikan dari hidup ini. Terima saja itu. Lalu bagaimana, Bante? Ya, apa yang sudah ada pada diri Anda itu manfaatkan sebaik-baiknya. Gunakan yang sebaik-baiknya. Untuk yang baik-baik. Supaya apapun warna kulit Anda, apapun kepercayaan Anda, dimanapun Anda dilahirkan, Anda bisa menjadi manusia yang termasuk tahap sadar dharma. Saudara-saudara, memang sifat alam itu tidak bisa diminta kompromi. Manusia yang harus terima. Seperti saya sampaikan di depan adalah salah satu sifat yang paling penting adalah sifat perubahan. Orang yang paling kecewa, orang yang tidak bisa menerima perubahan. Orang yang paling kecewa, paling menderita, orang yang tidak siap menerima perubahan. Dan perubahan itu tidak bisa dihindari. Manusia bisa membuat perubahan menuju kemajuan, menuju naik. Sesuai dengan hukum dharma. Tuhan yang Maha Adil difahami sebagai hukum dharma dalam agama Buddha. Tetapi hukum dharma juga membuat perubahan menuju kepada yang menurun. Kematian menjadi tua, menjadi loyo, menjadi berkurang, menjadi runtuh. Yang lahir meninggal, yang tumbuh berkembang, rusak, tidak bisa dihindari. Dikatakan sekalipun Mahadewa Brahma turun ke bumi tidak bisa menghentikan perubahan. Ketidakkekalan itulah hukum yang kekal. Di dunia ini semuanya tidak kekal. Apa yang kekal di dunia ini? Yang kekal adalah hukum ketidakkekalan. Itulah yang kekal. Tidak bisa dilawan, saudara. Tidak bisa diminta kompromi. Anak saudara yang saudara cintai, laki satu-satunya meninggal di tempat yang nun jauh di sana. Karena eksiden, karena tabrakan dan sebagainya. Tidak bisa diajak kompromi. Mbok jangan mati sekarang toh, orang tua ini kan belum siap mental. Anaknya tidak akan hidup kembali. Saudara. Saya pernah mendapatkan cerita waktu diajak bersama-sama oleh Bu Retno bertemu dengan seorang tokoh di Jakarta. Waktu kita berbicara Dharma, tokoh ini bukan umat Buddha, tapi dia bisa menangkap. Betul sekali, Bang. Saya pernah mendapatkan penataran begini. Suatu ketika kapal perang Amerika, di mana di kapal perang Amerika itu Jepang menyerah kalah pada Perang Dunia Kedua. Suatu hari berlayar di waktu malam. Dari kejauhan ada lampu, biar. Nahkoda ini melihat, wah kapal mana ini? Dia mengirimkan morse, sinyal. Harap menyingkir, kami mau lewat. Nah, lampu yang biar di depan itu membalas, menjawab dengan morse juga. Andalah yang menyingkir mencari jalan sendiri. Wah, nahkoda ini marah. Siapa yang berani melawan kapal perang Amerika ini? Di mana di kapal perang ini Jepang menyerah kalah tanpa syarat. Selesai Perang Dunia Kedua. Siapa yang berani menjawab? Anda sendiri yang menyingkir mencari jalan sendiri. Kok tidak mau menyingkir? Kemudian nahkoda ini membalas. Kami adalah kapal perang Amerika. Anda menyingkir, kami akan lewat. Sekarang ditunjukkan identitasnya, kapal perang, kapal induk. Lampu di sana membalas. Kami adalah mercusuar. Anda harap menyingkir mencari jalan sendiri. Mercusuar tidak bisa nyingkir, saudara. Kapalnya ini meskipun kuasa seperti apa harus menyingkir. Anda kaya, Anda berpengaruh, Anda punya jabatan, Anda pandai, Anda dihargai, Anda dihormati, rohaniwan atau bukan, pejabat atau bukan, orang kaya atau konglomerat atau orang miskin, tidak bisa menghindari sifat kehidupan. Perubahan.
siap menerima perubahan. Itulah cara untuk bersiap-siap menghadapi ketegangan mental. Terakhir, meskipun masih banyak pertanyaan, saya akan 3 penanya dulu. Menurut Bante, akibat stres yang paling fatal itu apa? Menurut saya, akibat stres yang paling fatal itu kalau manusia mempunyai sikap, saya sudah tidak bisa berbuat lagi. Saya sudah tidak bisa berusaha lagi. Ingat saudara, menerima kenyataan, menerima perubahan bukan berarti pasrah. Bukan berarti menurunkan semangat. Anda harus berjuang. Anda harus menggunakan materi Anda, tenaga Anda, pikiran Anda untuk sesuatu yang bermanfaat. Tetapi jangan melekat. Loh, jangan melekat itu kan menjadi biku. Bukan. Jangan melekat itu siap setiap saat menghadapi perubahan. Kalau nanti berubah, kalau nanti menurun, kalau nanti menjadi rusak, siap. Itulah artinya tidak melekat. Kalau menghadapi perubahan, saudara kemudian ngelokro, loyo, karena jalan jatuh, ya sudahlah, berangkang saja. Nanti tidak jatuh lagi. Itulah akibat stres yang fatal. Bagaimana cara mengatasinya, Bante? Tidak ada jalan lain. Siap menerima perubahan. Bukan hanya siap mengerti perubahan, siap menerima perubahan. Sekian jawaban saya untuk yang ini. Terima kasih. Baik, mungkin dari panitia masih ada waktunya ya. Saudara, makin malam makin menarik. Memang masalah kehidupan ini tidak pernah habis. Dan itu adalah misteri yang tidak pernah selesai-selesainya untuk diungkap. Dan mengungkap kehidupan itu adalah dharma. Karena umat Buddha ditanamkan keyakinan sejak dia kenal agama Buddha bahwa dharma itu tidak hanya di dalam ajaran agama Buddha saja. Apakah dharma itu? Dharma itu adalah kebenaran, keadilan, ketulusan, kasih sayang, kesabaran, ketabahan, kebijaksanaan, kehangatan, persaudaraan, dan sebagainya. Dharma itu tidak hanya ada di dalam ajaran agama Buddha saja. Di dalam ajaran agama lain pun umat Buddha bisa menjumpai dharma. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam peristiwa-peristiwa di sekitar kita, kita bisa mengenal atau menjumpai dharma. Dharma tidak bisa dimonopoli oleh agama Buddha saja. Dharma adalah milik semuanya. Dharma ada pada semuanya. Saudara-saudara, karena itu meskipun Pak Utomo dengan saya mungkin mempunyai latar belakang keimanan atau keyakinan yang berbeda, tetapi kalau kita melihat dharma, maka kita akan menyampaikan sesuatu yang sama. Karena dharma itu adalah sama dan satu. Saudara-saudara, Pak Utomo mendapatkan pertanyaan, kalau tidak boleh lengket, bagaimana menjadi suami istri? Apalagi bagaimana kalau masih pacaran? Nah, kalau tidak boleh lengket, ya ora sido pacaran. Saudara-saudara, bukan itu maksudnya, seperti yang saya sampaikan di depan. Anda berkarya, Anda berjuang, Anda mempunyai istri, Anda mempunyai anak, Anda mempunyai rumah, Anda mempunyai propertis, materi yang sering disebut kekayaan, meskipun itu salah tetapi sudah kaprah. Boleh, asal dicari dan dicapai dengan cara yang halal. Tidak melanggar hukum negara, lebih-lebih lagi tidak melanggar hukum dharma. Tetapi saudara, bukannya tidak boleh mencari, bukannya tidak boleh memiliki, bukannya materi itu kotor, menjijikkan, jelek, dosa, tidak. Materi itu netral. Barang itu netral, uang itu netral. Dikatakan jahat tidak bisa, dikatakan baik juga tidak bisa. Pisau itu tidak jahat, tetapi juga tidak baik. Perkara pisau sampai bisa membunuh manusia, itu pikiran manusia yang jahat. Saudara-saudara, yang menjadi persoalan adalah bukan tidak boleh bekerja, bukan terima wae, bukan bermalas-malasan, berkaryalah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah, tetapi siap menghadapi perubahan. Setiap saat. Karena perubahan itu datang tanpa memberitahu. Suatu ketika istri saudara sakit, jatuh, mungkin sampai invalid.
Anak saudara mungkin meninggal mendadak, rumah saudara terbakar, saudara terkena fitnah. Siaplah itu setiap saat. Jangan kaget. Ada pepatah bahasa Jawa, ojo kagetan. Ojo gumun ya. Jangan gampang terpesona. Ojo gumunan. Juga ojo kagetan. Jangan mudah terkejut. Nah, untuk tidak mudah terkejut ini, saudara harus mempunyai persiapan mental yang dilatih. Tidak hanya dari mendengar dan membaca. Melatih, mengurangi kelengketan. Salah satu latihannya mengurangi kelengketan bagaimana? Ya beli gethuk itu tadi. Itu mengurangi kelengketan. Wah, sangune ming 2 lembar itu kok gethuk selembar orang duwe susuk. Ya itulah mengurangi kelengketan. Beramal, berdana, beramal. Itu latihan yang pertama dan utama untuk belajar mengurangi kelengketan. Jadi kelengketan itu bukan berarti meninggalkan keduniawian menjadi biku. Bukan berarti tidak mau membangun. Bukan berarti tidak mau berkarya. Tetapi siap bekerja. Siap menggunakan segala kemampuan. Meningkatkan sumber daya kita untuk berkarya demi kepentingan masyarakat. Tetapi siap setiap saat menghadapi perubahan. Karena itu saudara, kalau seseorang yang mengerti dharma, muda-mudi yang mengerti dharma pacaran, yang baik itu begini. Kalau pacarnya tanya, apa kamu ya cinta sama saya? Oh ya cinta. Jangan Anda mengatakan, ya saya ini kan tidak melekat. Tidak melekat ya pacarnya melayu nanti. Ya cinta. Apakah kamu cintanya itu sungguh-sungguh? Ya sungguh-sungguh. Tetapi kalau kamu nanti mati, aku ora gelo. Itu cinta sejati. Cinta yang bijaksana. Yang mengerti dharma. Ya masa Bante tidak bisa gelo? Gelo tetapi sebentar saja. Sesudah gelo kemudian mupus. Kan semua orang itu mesti meninggal. Meskipun tak gelani seperti apa, ya tidak akan hidup kembali. Saya harus berpikir yang arif. Merelakan kematian suami atau istri saya. Selamat jalan, saya hadapi dengan kebijaksanaan. Bukan istrinya meninggal lalu senang, tetapi menghadapi dengan kebijaksanaan. Ya saya cinta dengan kamu, sejati, memang sejati. Tapi kalau kamu meninggal, aku ora gelo. Jadi kalau pacarnya tidak mengerti dharma bisa marah. Nah digelani tidak ada gunanya kok saudara. Karena tidak mungkin hidup kembali. Berlakulah yang arif. Memang tidak senang, tetapi jangan sedih yang berlarut-larut. Siap menghadapi perubahan. Itu artinya tidak lengket. Ada pertanyaan saudara yang datang pada saya. Apakah kalau pikiran terlalu penuh dengan pekerjaan bisa menimbulkan stres? Saudara-saudara, tadi juga Pak Utomo telah menjelaskan, saudara-saudara itu harus punya rencana, punya cita-cita. Semua orang, jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendeknya nanti pulang naik apa, nunut siapa, naik beca atau jalan, itu jangka pendek. Jangka yang lebih panjang, besok mau kemana, anak-anak nanti disekolahkan di mana, apa kemudian rencana pekerjaan selanjutnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Cita-cita seumur hidup kalau umat Buddha, bagaimana menyelesaikan kehidupan. Supaya kalau meninggal ya tidak dilahirkan kembali kemanapun. Karena selama masih ada eksistensi, pasti menghadapi perubahan. Dan kalau tidak siap menghadapi perubahan, itulah sumber kekecewaan. Tetapi saudara, rencana itu harus ditakar. Meskipun tidak persis harus ditakar. Saya ini pendidikan saya segini, tidak lulus SD, dagangan saya juga hanya segini, kepandaian saya segini. Kalau punya cita-cita jadi menteri ya jangan. Selak ora kelakon. Dan tidak mungkin kelakon. Untuk masa sekarang, kecuali dulu. Zaman Indonesia baru merdeka, pokoknya siapa sanggup jalan. Tapi dunia sudah menuntut lain. Kalau sampai meninggal tidak kelakon, saudara akan kecewa. Kepandaian saya sekian. Pengalaman saya sekian. Lah kok saya mau menjadi direktur bank. Itu kan sudah ngoyo-woro. Jadi punyailah cita-cita yang sebatas. Dengan takaran saudara. Kan saudara bisa mengira-ngira sendiri. Saudara-saudara, kalau saudara itu menentukan batas plafon kelewat tinggi.
saudara akan menjadi orang yang kecewa. Tapi kalau plafonnya itu sedang-sedang, saudara akan bahagia. Plafon saya ya bisa beli sepeda lah, Bang. Jadi saudara punya cita-cita beli sepeda. Nanti kalau saudara sampai bisa beli sepeda motor, wah, itu kebahagiaan sudah meluap. Kalau hanya beli sepeda, cita-cita terpenuhi. Tetapi kalau plafonnya itu baby band, lah kapan? Kalau cita-citanya itu Mercy, lah kapan? Kapan akan tercapai? Nanti setelah mati tidak tercapai. Kan penuh dengan penyesalan. Jadi janganlah menggantungkan cita-cita itu kelewat tinggi. Sesuai dengan takaran. Supaya tidak akan menimbulkan ketegangan. Hanya saudara, celakanya manusia itu laparnya bukan seperti lapar binatang. Kalau cita-cita sepeda sudah terpenuhi, cita-cita yang lain muncul. Sepeda motor. Cita-cita sepeda motor terpenuhi, cita-cita yang lain muncul. Motor, yang lain muncul. Rumah, wajar. Selama cita-cita itu tidak melampaui kemampuan. Ukurlah dengan kemampuan saudara. Itu yang dikatakan dengan sampajanya dalam terminologi Pali dalam agama Buddha. Mengerti dengan jelas, meskipun cita-cita itu benar, baik, mencetak buku, bikin wihara, benar, baik, berguna. Tetapi apakah kami mampu? Apakah kami cukup mampu untuk melaksanakan itu? Kalau memang mampu, oke, kerjakan. Tapi kalau tidak mampu, akan menjadi nafsu keinginan. Salah-salah saudara bisa menghalalkan semua cara untuk mencapai cita-cita itu. Karena di luar kemampuan saudara. Salah satu cara untuk hidup harmoni, tidak kemerungsung, mempunyai plafon, mempunyai batas, mempunyai ambang cita-cita sesuai dengan ukuran kemampuan. Saudara, pertanyaan yang terakhir yang ingin saya jawab, meskipun ada pertanyaan-pertanyaan lain, tetapi rasanya kalau saudara menyimak uraian saya, pertanyaan yang lain sudah terjawab. Apa ada hubungannya stres dengan keturunan? Misalnya mengenai tidak mempunyai anak. Bagaimana menurut pandangan dalam keagamaan? Kalau saya yang ditanya, saudara, bagaimana kalau tidak punya anak? Saya menjawab tidak apa-apa. Ora apa-apa. Biasa. Karena anak itu bukan jaminan kalau punya anak mesti bahagia. Itu kan kalau bisa mendidik. Kalau ibu sibuk tidak bisa mendidik, punya anak seperti punya problem. Punya anak seperti punya neraka. Anaknya satu, problemnya dua. Anaknya dua, problemnya empat. Anaknya empat, problemnya 40 kali sekian, tidak tahu. Tetapi kalau siap mendidik, mau mendidik, anak-anak itu menurut Dharma, lapangan untuk berbuat baik. Jadi kalau orang tua mendidik anaknya itu nilainya kebaikan, bukan nol. Loh, ini kan anak saya sendiri. Saya nyekolahkan, memberi makan itu kan wajib, itu kan bukan berbuat baik. Mengapa tidak dikatakan berbuat wajib? Memperhatikan anak-anak itu juga berbuat wajib. Itu termasuk salah satu dharma dari dharmanya orang tua. Kalau orang tua mau memperhatikan anak-anak, maka anak-anak menjadi lapangan untuk menanam amal kebajikan. Tetapi kalau orang tua tidak memperdulikan anak-anak, orang tua melakukan kejahatan mental. Sudah punya anak tetapi tidak mau mendidik. Terutama kalau masih perlu dididik. Sesudah mereka berkeluarga, orang tua menjadi UPK, tutwuri handayani. Hanya memberikan nasihat dan membiarkan dia dewasa. Menghadapi problemnya untuk biar jadi dewasa. Tidak ditulung terus. Nanti dia menjadi balita. Meskipun sudah punya anak juga. Jadi saudara-saudara, apakah punya anak itu keharusan? Siapa yang mengharuskan? Apakah menikah itu keharusan? Siapa yang mengharuskan? Saudara mempunyai hak penuh untuk menentukan keputusan saudara sendiri. Saya mau membujang atau mau menikah. Loh, perkawinan itu kan suci. Siapa yang mengatakan suci?
Kalau orang tua, suami istri, pasangan suami istri membangun perkawinannya sesuai dengan dharma, perkawinan itu jalan menuju kesucian. Tetapi kalau suami istri tidak mau membangun perkawinan sesuai dengan dharma, perkawinan itu jalan menuju neraka. Jadi perkawinan itu suci atau jalan menuju neraka, saudara sendiri yang harus bertanggung jawab. Kalau saudara mau memegang dharma, mempunyai moral tanggung jawab, lembaga perkawinan sebagai ladang perbuatan kebajikan. Tapi kalau saudara sembrono, hanya kenikmatan indria, perkawinan tidak bisa dikatakan lembaga yang suci. Tetapi jalan menuju penderitaan. Bahkan mungkin dalam kehidupan berkeluarga itulah neraka. Saudara mau membuat perkawinan menjadi surga atau neraka, itu tanggung jawab saudara. Keuletan saudara, kesungguhan saudara, keharmonian saudara, tidak tergantung pada orang lain. Saya sering diminta memberkahi perkawinan saudara, memerciki air. Saya katakan, baik, saya akan memerciki air, saya akan memenuhi permintaan saudara. Tetapi ingat, percikan air bukan jaminan perkawinan Anda harmoni. Nah, tapi saya minta air pada Bante kok, ya boleh, air saja saya tidak keberatan. Perkara jadi harmoni atau tidak jadi harmoni urusan Anda berdua. Bukan jaminan saya. Saya tidak bisa menjamin Anda, dan Anda tidak perlu menjamin saya. Saya harus berjuang untuk kepentingan saya, dan Anda berdua harus menjamin keluarga Anda sendiri. Wah, kok saklek amat ya? Kebenaran itu saklek, saudara. Tidak pernah mengenal kompromi. Anda dituntut untuk mau dan berani menghadapi, dan kemudian berbuat sesuai dengan kebenaran itu. Itu dikatakan saklek atau tidak saklek, itulah kebenaran, itulah dharma. Jadi saudara mau punya anak silahkan, mau tidak punya anak silahkan. Saudara mau berkeluarga silahkan, mau membujang silahkan. Asal berpegang pada dharma. Apakah kalau membujang itu mesti bahagia? Tergantung. Kalau dia berpegang pada dharma, dia bahagia. Kalau dia tidak memegang dharma, dia seperti membangun persoalan neraka dalam hidupnya sendiri. Maka saya anjurkan kepada umat Buddha, kalau Anda berkeluarga, ya berkeluargalah yang baik, sesuai dengan dharma. Kalau Anda tidak mau berkeluarga, jadilah biku saja. Karena itu mesti baik. Diawasi. Kalau melanggar dharma, nanti umat Buddha ini akan protes. Perkara punya anak, tidak punya anak, tidak usah dirisaukan, saudara. Saya ya tidak pernah punya anak dan tidak risau. Dan tidak kepingin punya anak. Dan saya cukup merasa hidup saya bisa saya manfaatkan demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Meskipun saya tidak punya anak. Mungkin kalau saya punya anak, sebagian besar hanya untuk anakku, istriku, keluargaku, anakku, istriku. Tapi karena saya justru tidak punya anak, saya bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Jadi sebetulnya siapa yang lebih egois? Jadi biku atau menjadi orang yang berumah tangga? Menjadi imam, menjadi pastor, biku, atau menjadi perumah tangga? Para perumah tangga itu kalau boleh saya mengatakan justru yang agak egois. Tapi saya tidak pernah memikirkan anak, istri, anak, keluarga, tidak pernah. Paling wihara dan masyarakat. Masyarakat dan banyak orang. Jadi bagi perkawinan, pasangan-pasangan perkawinan yang sampai sekarang tidak punya anak, tidak usah risau. Kesempatan Anda untuk menjadikan hidup Anda bermanfaat tidak hanya ditentukan punya anak atau tidak. Gunakanlah waktu Anda, materi yang Anda kumpulkan, kepandaian yang Anda miliki, kemampuan, skill yang Anda miliki untuk kepentingan banyak orang. Karena tidak mungkin hidup saudara bermanfaat kalau saudara tidak melakukan sesuatu pada banyak orang. Saudara melakukan sesuatu pada banyak orang, otomatis saudara melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Orang ingin dirinya bermanfaat, tidak mau melakukan sesuatu untuk orang lain, tidak mungkin. Kalau orang ingin dirinya bermanfaat, berbuatlah sesuatu untuk orang lain, untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk dunia kalau bisa. Baru hidupnya akan bermanfaat. Ingin hidupnya bermanfaat, tidak mau berbuat untuk orang lain, itu mustahil. Karena orang ingin berbuat baik itu perlu partner, perlu orang lain, perlu masyarakat, perlu bangsa, perlu negara, perlu dunia ini, di mana dia bisa melakukan. Saya kira itu jawaban saya, saudara. Semoga jawaban saya ini bermanfaat bagi saudara. Terima kasih. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian.
Ternyata waktunya sudah habis ya. Waktu juga yang membatasi kita. Waktu sudah larut malam. Maka kami akhiri sampai di sini, dan ini pun juga bagian dari perubahan. Kami mohon maaf, dan mungkin pada suatu saat kita bisa ketemu kembali pada seminar-seminar yang lain. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, dan kami mohon untuk memberikan tepuk tangan yang meriah atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Utomo dan Pak Waro.